Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang kembali hadir berjumpa pada saat ini untuk kita belajar tentang pemanfaatan teknologi dan pendidikan agama Kristen. Kalau kemarin kita belajar begitu banyak tentang landasan yang diperlukan dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Kristen. Sekarang mari kita lihat di dalam pemanfaatan teknologi ini yang harus kita pahami atau contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Kristen. Kita tahu bahwa teknologi ini secara umum kalau dalam kamus umum atau kamus besar bahasa Indonesia itu memiliki pengertian metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, teknologi menurut Joyo Hadikusumo itu adalah berkaitan erat dengan sains dan engineering. Dengan kata lain bahwa teknologi itu ada dua dimensi yang ada di dalamnya, yaitu sains dan engineering. Dan keduanya adalah saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada pemahaman kita tentang dunia nyata sekitar kita, ini adalah sains. Itu yang juga berkaitan dengan materi dan energi dan interaksinya satu terhadap lainnya. Nah, sains sebagai sarana pemecahan masalah mendasar dari setiap peradaban. Jadi kalau kemarin kita juga belajar tentang inovasi yang dilakukan oleh orang, di sini sains itu juga berkaitan dengan pemecahan masalah. Teknologi ini kemudian menjadi satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia untuk meliputi keseluruhan sejarah. Jadi hal ini memiliki arti bahwa teknologi itu setiap saat berkembang. Setiap waktu itu mengalami perkembangan dan itu begitu cepat. Dengan kata lain, teknologi mencakup teknik dan peralatan untuk menyelenggarakan rancangan yang didasarkan atas hal sains itu. Nah, perkembangan teknologi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Karena itu pendidikan perlu memperhatikan teknik-teknik inovasi pembelajaran yang dikelola oleh guru-guru mata pelajaran dewasa ini. Nah, hal ini akan mendukung pertumbuhan pengetahuan yang terjadi di dunia pendidikan. Perlu diketahui juga bahwa globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran yang itu terjadi di dalam dunia. Perkembangan teknologi juga berlaku dalam dunia pendidikan agama Kristen. Atau kalau secara umum dulu pendidikan itu perlu memperhatikan inovasi pembelajaran yang dikelola oleh guru-guru mata pelajaran. Jadi kalau dalam pengajaran kan ada teknik yang digunakan, ada model, ada metode yang digunakan, ada penggunaan media dan sebagainya. Ini semua tentunya berkaitan dengan media juga, teknik atau inovasi yang digunakan oleh guru. Kalau kita mengingat kembali di Perancis ada proyek yaitu flexible learning. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich pada awal tahun 70-an tentang pendidikan tanpa sekolah yang secara ekstrimnya guru tidak lagi diperlukan. Bahkan Bishop G meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luas atau fleksibel, terbuka dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis usia. Sebagai salah satu contoh adalah penggunaan internet. Perlu kita ketahui bahwa internet yang awalnya hanya digunakan
itu untuk keperluan militer di Amerika Serikat berupa keperluan riset, kemudian berkembang digunakan untuk perguruan tinggi riset yang ada, yang dimulai di University of California dan Stanford Research Institute dan University of Utah Cornell. Sekarang internet, kalau kita kenal itu Google, Gmail, Facebook, Twitter, yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk pelajar, tidak hanya membatasi tempat dan waktu penggunaannya. Karena itu sudah saatnya pendidikan di Indonesia itu memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Tapi sekali lagi, pemanfaatan teknologi itu harus inovasi yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu adalah tepat untuk penggunanya, tepat untuk pengajarnya, menyangkut kapasitas, menyangkut ketersediaan alat, menyangkut biaya, dan sebagainya. Jangan berinovasi yang berlebihan. Kalau inovasi berlebihan itu juga artinya juga tidak tepat sasaran. Mengapa kemudian perlu memanfaatkan teknologi informasi? Yang sebagai pertimbangan adalah kita menggunakan teknologi informasi itu diharapkan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan tingginya kebutuhan informasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tidak semuanya diperoleh dalam lingkungan sekolah. Artinya ketika kita belajar, memang kita melihat kalau dalam hal teknologi, sumber belajar itu bermacam-macam. Artinya ada yang ada di dalam sekolah itu atau berkaitan dengan teknologi, internet, media, lingkungan, itu yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Nah, dalam pemanfaatan teknologi informasi diharapkan tingkat daya pikir serta kreativitas guru dan siswa serta masyarakat juga berkembang dengan pesat. Kalau kita melihat memang pada saat ini kemudian begitu cepat teknologi itu berkembang dan itu menuntut para penggunanya itu terus memiliki kreativitas. Kita punya teknologi, misalnya kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan aplikasi yang lain, Zoom Meeting. Tentunya itu juga diperlukan kreativitas dari para pengajarnya. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan di Indonesia? Atau secara khusus bagaimana teknologi pendidikan di dunia pendidikan agama Kristen? Apakah itu sudah digunakan secara maksimal? Ataukah itu sudah tepat sasaran? Ataukah itu sudah memberi manfaat? Gitu ya. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita semua, sehingga kita menggunakan teknologi itu dengan lebih baik. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat kita harus selalu mengikuti perkembangan, atau kalau tidak kita akan ketinggalan di era globalisasi ini, gitu ya. Kita semakin gaptek atau kita kemudian mengejar ketinggalan. Salah satu teknologi yang sangat dekat atau dibutuhkan sekolah, khususnya pelajar, secara sederhana adalah komputer atau laptop yang kemudian dapat mengakses internet. Beberapa kegiatan di sekolah itu juga memanfaatkan internet untuk menunjang kegiatan mereka. Seperti ada blog, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Google Classroom. Selain itu, kalau kita lihat, memang di sekolah ada yang menggunakan website yang itu didesain sehingga guru dan murid itu juga bisa berinteraksi. Artinya ada software, ada program yang digunakan sehingga di dalam kegiatan sekolah kita bisa berinteraksi di sana. Kemudian
Kalau dari Google kita juga bisa memanfaatkan itu, baik itu Google Form, Google Classroom, dan Google Meet yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar yang gratis gitu ya, atau itu lebih ringan. Hal ini kalau kita lihat bahwa pemanfaatan teknologi tentunya memberikan dampak yang memudahkan kita, memberi manfaat yang lebih baik, sehingga ketika mengajar tidak lagi terbatas di dalam ruang kelas, namun dapat dilakukan di luar kelas. Kalau pada masa sekarang ya daring gitu ya, daring memanfaatkan teknologi sehingga dengan ketersediaan internet tentunya itu dapat menolong kita. Memang kemudian yang menjadi kelemahan atau menjadi persoalan adalah ketika kita susah atau kita tidak mendapatkan akses internet. Akses internet tidak dapat kita jangkau karena pertama adalah daerahnya atau wilayahnya yang jauh dari provider penyedia jasa internet atau keterbatasan biaya dan sebagainya. Pendidikan agama Kristen dan teknologi yang akan kita pelajari ini ya tentunya semakin mendalam bagaimana pendidikan agama Kristen, bagaimana teknologi dimanfaatkan, digunakan di dalam pendidikan agama Kristen ini. Ya, pendidikan agama Kristen ini adalah berkaitan dengan spiritual, pendidikan yang memiliki tujuan, bukan hanya dari sisi kognitif atau kemampuan berpikir, tetapi kalau pendidikan agama Kristen itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai Kristen, iman Kristen, keyakinan kepada Kristus sebagai juru selamat. Ini adalah aspek afektif yang hendak dimunculkan di dalam pendidikan agama Kristen ini. Jadi mengukur kemampuan seseorang bukan hanya berdasarkan bagaimana dia mampu menghafal, bagaimana dia secara kognitif mengerti pengetahuan dari Alkitab, tidak, tetapi di sini bahwa pendidikan agama Kristen itu adalah berkaitan dengan kehidupan gereja. Bagaimana memperlengkapi orang, memuridkan orang, membangun mereka untuk menjadi abdi Allah, memiliki hidup yang bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah, dan memuliakan nama Tuhan, memiliki nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya. Ini adalah pendidikan agama Kristen. Nah, pendidikan agama Kristen perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi yang lebih realistis, atau yang kita gunakan teknologi itu adalah teknologi yang up to date. Ya, termasuk alatnya juga harus lebih up to date gitu. Namun kenyataannya bahwa di sekolah juga kita temui bahwa pendidikan agama Kristen itu sangat terbatas untuk dapat mengakses teknologi. Bagaimana kalau kita pergi ke sekolah kemudian dalam kenyataannya di situ media yang digunakan pun masih terbatas. Kita tidak dapat mengakses internet, kita tidak ada proyektor, kita belum memiliki laptop dan sebagainya. Ini adalah tantangannya. Namun apapun yang terjadi di lapangan, tentunya kita akan melihat secara garis besar yang merupakan standar bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini. Teknologi pembelajaran sudah digambarkan dalam Alkitab. Tuhan kalau menggunakan alat peraga teknologi pembelajaran berupa visual untuk berkomunikasi dengan umatnya. Kalau dalam perjanjian lama, kalau Tuhan, jadi teknologi itu sebenarnya bukan hanya sekedar alat yang kemudian, ini canggih begitu ya. Tapi bagaimana orang kemudian memanfaatkan teknologi itu sesuai dengan zamannya begitu. Memanfaatkan teknologi itu adalah yang dikedepankan adalah kreativitas manusia.
cara berpikir yang lebih maju. Itu yang disebut sebagai teknologi yang lebih canggih. Artinya bahwa ketika kita memanfaatkan teknologi itu adalah berkaitan dengan kreativitas kita. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan membangun komunikasi dengan umat itu juga mengajarkan umat itu untuk berkreativitas. Menggunakan teknologi supaya manusia itu juga berkembang, sehingga di situ diberikan arahan. Kalau misalnya dalam perjanjian lama, misalnya Nuh diminta oleh Tuhan untuk membangun bahtera, di situ ditentukan ukurannya, tingginya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan nanti kapasitasnya berapa. Itu Tuhan mengajarkan di situ. Atau di dalam pembangunan bait Allah, atau pembangunan juga pembangunan yang dilangsungkan di Yerusalem. Itu semua tidak secara sembarangan, tetapi Tuhan mengajarkan di situ ukurannya, dan di situ di dalamnya itu ada nilai-nilai yang hendak ditonjolkan oleh Allah yang mengandung nilai spiritual. Ukuran, termasuk jubah yang dikenakan para imam, itu juga semuanya terukur, semuanya ada ukurannya begitu. Sehingga Tuhan juga di situ mengajarkan bagaimana pesan yang disampaikan Allah itu diterima oleh umatnya, dan itu terus berkembang begitu ya. Dan di dalam pembangunan juga memanfaatkan teknologi yang sumbernya juga dari Allah untuk pengetahuannya itu. Dan di situ ada ahlinya sendiri. Misalnya dalam pembangunan bait Allah itu ukurannya jelas, letak-letaknya jelas, disampaikan oleh Allah, sehingga di situ semuanya memberi manfaat yang baik. Gitu. Tentunya banyak juga contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab yang berkaitan dengan teknologi sesuai dengan masanya. Ada contoh juga dalam Alkitab tentang bagaimana pendidikan diberikan oleh Allah kepada umat Israel pada waktu itu ketika mereka berada di padang gurun. Mereka harus membuat kemah, dan di situ letaknya juga sudah diatur. Sketsanya itu seperti apa, posisinya ini. Jadi misalnya dari suku Ruben, suku Benyamin, suku-suku ini berada di posisi mana dan bagaimana letak atau menghadap kemana, itu juga sudah diajarkan. Ya. Ketika Tuhan memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir, di sana kita melihat bahwa Musa di sana mendapatkan perintah. Dan di situ juga umat Israel ini diyakinkan untuk meninggalkan Mesir. Di sana karena ada kekuatan Tuhan. Kalau kita melihat dimulainya tulah begitu ya. Ya, mereka memang ada keraguan-keraguan, bahkan ketika di padang pasir, di padang gurun mereka memberontak kepada Tuhan, ingin kembali ke Mesir. Mereka memberontak kepada Allah, protes kepada Allah melalui Musa, itu ya. Tetapi di sini kita melihat sebenarnya Tuhan itu sedang mengajar mereka selama 40 tahun itu banyak sekali pengajaran yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya supaya mereka itu siap ketika berada di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Termasuk teknologi yang digunakan, pemanfaatan teknologi itu semuanya diajarkan. Nah, kalau kemudian saya melihat di sini yang hal yang berkaitan dengan teknologi, artinya bahwa ketika kita belajar itu jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah begitu ya ketika belajar teknologi itu. Tetapi kita pelajari dengan sungguh-sungguh supaya itu berguna pada saat nanti.
Tuhan tidak hanya menggunakan teknologi visual seperti mujizat, namun juga menempatkan alat-alat lain yang lebih abadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ini yang berkaitan dengan tabut, perjanjian, di sana ada loh batu dan sebagainya. Itu juga di dalam pembuatan juga kan ada ukurannya, ada berdasarkan perintah daripada Tuhan. Jadi ada catatan-catatan yang harus diperhatikan perintah Allah itu, termasuk ketika membuat kemah, membuat jubah, itu semuanya diatur oleh Tuhan. Perjamuan merupakan alat untuk mengingat pada perjamuan yang terakhir. Ini pada zaman Tuhan Yesus juga kita melihat sebagai peringatan begitu. Nah, pada zaman umat Israel keluar dari Mesir, itu ada Paskah yang pada waktu itu mereka diperintahkan untuk menyembelih domba, kemudian mengoleskan di pintu rumah mereka, ambang pintu rumah mereka. Ini adalah sebagai tanda ketika malaikat maut melewati, mereka akan selamat orang-orang Israel ini. Jadi perjamuan merupakan peringatan yang hidup bagi orang dewasa Israel atau kuasa dan kasih Tuhan. Jadi perjamuan yang sama mendorong anak untuk bertanya, memberikan kesempatan yang baik untuk suatu pengajaran lisan tentang Allah. Kemudian tempat ibadah di situ sebagai peringatan, pernyataan yang jelas bagi Israel bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Begitu ya. Tempat ibadah berdiri sebagai tanda bahwa Allah berjalan bersama bangsa Israel atau umat Israel di ayat-ayatnya. Nah, Regina M. Alfonso mengemukakan bahwa Yesus juga menggunakan teknologi pembelajaran ketika mengajar. Beberapa contoh yang dilakukan oleh Yesus ketika mengajarkan muridnya agar mereka bersikap rendah hati satu sama lain. Anak kecil dihadirkannya di tengah-tengah mereka. Tapi ini mungkin kurang tepat ya. Untuk menegaskan bahwa iman sangat penting bagi jawaban doa. Yesus mengutuk sebuah pohon ara yang tidak berbuah hingga layu. Kalau ini memang yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan metode dan media yang digunakan. Kalau berkaitan dengan teknologi, tentunya ini yang diberikan oleh Yesus yang berkaitan dengan teknologi. Mungkin kita melihat di sini adalah bagaimana Tuhan memberikan cara berpikir yang maju, begitu ya, konsep yang lebih maju daripada apa yang menjadi pengajaran dari orang-orang lain, misalnya orang Farisi atau orang Saduki gitu ya. Di sini Yesus selalu di dalam mengajarnya itu selalu memberikan cara berpikir, konsep berpikir, inovasi yang lebih maju dengan menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Jadi teknologi tidak semata-mata itu adalah alat yang canggih seperti ponsel yang kita gunakan, tetapi kalau kita melihat teknologi ini bagaimana kita berinovasi dengan konsep berpikir kita, ya, menggunakan cara yang lebih maju, itu yang kemudian lebih penting. Yang tujuannya adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan di dalam belajar. Itu kita perlu berinovasi. Teknologi kita itu harus lebih maju. Ya. Nah, hal yang penting dari pemanfaatan teknologi berkaitan dengan media yang digunakan oleh Yesus. Ya. Kalau pada zaman Yesus mengajar itu kan konsepnya sederhana, tetapi dengan mampu mengubah atau mendobrak konsep berpikir yang kaku pada masa itu.
Jadi teknologi yang digunakan oleh Yesus itu sebuah inovasi begitu ya. Nah, misalnya menggunakan mata uang, kemudian Yesus mengambil berkata tentang batu, tentang tanah dan sebagainya, atau tentang roti, tentang air minum dan sebagainya. Itu kan pengajaran semua yang digunakan oleh Yesus. Jadi hal-hal yang sederhana yang kemudian itu karena diberikan dengan konsep yang baru, konsep yang menarik, konsep yang penuh inovasi, itu kemudian menarik orang-orang yang ada di sekitarnya pada masa itu, sehingga inilah yang sebenarnya sangat canggih begitu ya. Cara Yesus mengajar itu canggih. Nah, kalau kita memanfaatkan teknologi itu, saya berharap kita juga bukan hanya sekedar sebagai user biasa atau pemakai biasa, tetapi di sini adalah bagaimana kita kemudian berinovasi. Itu yang saya kira lebih penting. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita.